Tentara Israel terus melancarkan serangan brutal ke lokasi hingga ke kamp pengungsian, mengakibatkan ratusan korban tewas. Hamas dan Israel juga diminta dunia untuk sepakat melakukan gencatan senjata. Apakah ini akan terwujud? Kita akan melihat langsung kondisi terkini dari Gaza dan kemungkinan terjadinya gencatan senjata kedua belah pihak. Sudah ada rekan kami di sana, Fikri Rofil Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza. Memang kondisi di jalur Gaza, kalau kita lihat dari lapangan, seperti yang saya sampaikan kemarin juga, serangan, intensitas serangan sedikit menurun sebenarnya, walaupun ada beberapa serangan-serangan yang terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Salah satunya Zionis Israel membunuh seorang anak dan ayah dan juga serta ibunya serta saudaranya, satu keluarga lengkap yang ada di Gaza City, sehingga semua anggota keluarga mereka meninggal ataupun syahid akibat pemboman masyarakat sipil yang ada di Gaza City. Dan bukan hanya itu saja, sejumlah serangan juga dilakukan oleh pihak Israel di Gaza Utara, di mana sebuah rumah dibom, lalu ada beberapa warga yang meninggal dan juga mengalami luka-luka. Dan saat ini juga sudah memasuki hari ke-252 genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, atau sudah 9 bulan lamanya peperangan ini belum juga selesai. Dan Kementerian Kesehatan Palestina merilis bahwa dalam 24 jam terakhir ada 3 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga mengakibatkan 30 warga meninggal dan juga 100 lainnya mengalami luka-luka. Dan total sampai saat ini korban jiwa menyentuh angka 37.232 orang, di mana terdapat 15.600 lebih adalah anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta lebih dari 490 tenaga medis dan juga 150 jurnalis, dan juga 100 lebih tenaga PBB atau pegawai PBB yang ada di Gaza menjadi syahid ataupun meninggal akibat penargetan yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Sedangkan jumlah luka-luka menyentuh angka 85.000 lebih, di mana sekali lagi kebanyakan korban adalah anak-anak, perempuan, dan juga para lansia. Dan saat ini akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, masih terdapat 2.000 truk yang ada di perbatasan Mesir, sehingga bantuan-bantuan juga masih sangat sulit yang ada di jalur Gaza. Dan perlu diingatkan sekali lagi, memang bencana kelaparan saat ini melanda masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, terutama yang ada di Gaza Utara. Badan PBB mengatakan bahwa ada 8.000 anak di bawah 5 tahun, mereka diagnosis dan juga dirawat karena malnutrisi akut, sehingga banyaknya anak-anak yang kelaparan. Bahkan kalau kita bisa lihat dari media lokal ataupun wartawan-wartawan yang meliput yang ada di Gaza Utara, melihat banyak sekali anak-anak yang hanya terlihat tulangnya saja. Bahkan ada salah satu anak yang sebelumnya dia adalah beratnya 50 kilo, selama agresi dia berkurang 30 kilo, dan saat ini hanya beratnya dari 20 kilo, hanya berat 20 kilo dari 50 kilo. Kita bisa bayangkan betapa bencana kelaparan ini sangat-sangat melanda masyarakat Gaza, terutama yang ada di Gaza Utara. Dan yang sangat lebih miris adalah banyak korban juga yang akibat terkena malnutrisi. Itu saat itu totalnya menjadi 37 korban, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak. Dan saat ini memang di tengah resolusi gencatan senjata yang sedang masih terus dimusyawarahkan, dirapatkan, di mana pihak Hamas juga meminta proposal gencatan senjata, meminta persyaratan baru, dan juga Israel juga masih belum menerima mengenai gencatan senjata. Bahkan dalam
media massa dan media lokal membaca bahwa dari Al Jazeera bahwa mengatakan Israel malah akan terus melakukan serangan atau membantas Hamas yang ada di Jalur Gaza, sehingga memang saat ini belum ada titik positif mengenai rancangan gencatan senjata, karena di Gaza sendiri bombardir masih terus dilakukan oleh pihak Israel, dan juga peperangan antara kedua belah pihak, antara Hamas dan faksi-faksi lainnya yang ada di Jalur Gaza masih terus melawan Zionis Israel di perbatasan-perbatasan, dan setiap hari kita bisa mendengarkan dentuman, pertempuran yang kita rasakan yang ada di Jalur Gaza, sehingga memang tidak membuat kondisi menjadi aman. Dan tentunya ini juga menyusahkan kita sebagai tim kemanusiaan untuk menjalankan bantuan-bantuan, karena kita tidak terlalu bebas bergerak, terutama pihak Israel ketika serangan darat di Rafah ini, sehingga kita tidak bisa mobilisasi ke satu tempat karena resiko yang sangat tinggi, karena bombardir ini sangat random, tidak kita ketahui jam berapa, menit berapa, dan di mana akan dijatuhkan bom itu tersebut, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban. Dan bukan hanya situ saja, di tepi barat pun saat ini Israel sedang melakukan penyerbuan di kota Jenin, sehingga banyak korban jiwa juga yang meninggal akibat penyerbuan tersebut, dan banyak warga juga yang mengalami luka-luka yang ada di kota Jenin di tepi barat Palestina. Terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina, dan tentunya juga kita doakan semoga Fikri selalu dalam keselamatan dan juga kesehatan. Terima kasih Fikri.